Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 2A? Pasti baik kan nak? Ingat untuk selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya. Baiklah Ananda, kita akan lanjut belajar tema 3, subtema 1 tentang tugasku sehari-hari di rumah. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ayo kita belajar. Nah, ayo kita berdoa sebelum belajar. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radlit billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dalam proses belajar kita bisa memperoleh ilmu yang berkah ya nak. Amin. Ayo kita mulai belajarnya. Sediakan fokus yang baik ya. Baiklah nak, materi kita hari ini yaitu menggunakan kosakata tentang letak rumah. Nah, materi ini tuh sangat menyenangkan loh, karena berada di sekitar kita, di sekitar rumah antum. Coba disimak baik-baik. Ini dia. Ayo anak-anak, perhatikan denah di bawah ini. Itu ada rumah Bayu, ada rumah Mila, ada rumah Edi, ada sekolah, ada minimarket, dan ada rumah Christine. Nah, itu adalah letak rumah dari Bayu, Mila, Edi, dan Christine. Nah, pada materi ini kita akan melihat denah yang seperti ini nih nak. Kalau di buku antum itu ada pada halaman pertama. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih cara membaca letak rumah yang seperti ini, dan kita akan menggunakan beberapa kosakata yang berhubungan tentang letak rumah. Ayo sama-sama kita simak kembali. Nah, kita harus menggunakan kosakata di bawah ini nak untuk menceritakan posisi letak rumah antum. Contoh, 1. Di sebelah kanan. 2. Di sebelah kiri. 3. Di depan rumah. 4. Di tengah-tengah atau di antara. Oke? Lalu, fungsi lain dari kosakata yang tadi kita sebutkan juga untuk memberikan petunjuk tempat-tempat di sekitar rumah antum biar lebih rinci dan lebih jelas. Begitu nak. Ayo nak, mari kita simak contoh cerita berdasarkan denah di samping. Perhatikan dengan baik ya. Baiklah nak, untuk cerita yang pertama kita akan cerita tentang rumah Mila. Coba antum perhatikan, yang mana sih rumah Mila? Udah nampak? Betul, yang ada gambar tangan, itu rumah Mila. Nomor 1. Mila tinggal di Jalan Pelangi. Coba antum perhatikan, apakah benar rumah Mila berada di Jalan Pelangi? Benar ya nak? Baiklah, selanjutnya nomor 2. Di sebelah kanan rumah Mila adalah rumah Bayu. Coba perhatikan gambar tangan. Apakah benar rumah Mila di sebelah kanan rumah Bayu? Ya, benar ya. Wah, antum sudah mulai pintar. Baiklah nak, kita lanjut. Di sebelah kiri rumah Mila adalah rumah siapa? Rumah Edi. Coba perhatikan gambar tangan. Bener nggak di sebelah kiri rumah Mila adalah rumah Edi? Wah, benar ya nak ya. Pinter.
Lanjut. Nah, sekarang nomor 4. Di depan rumah Mila adalah minimarket. Bener nggak kalau di depan rumah Mila adalah minimarket? Coba perhatikan gambar tangan. Wah, benar. Antum semakin pintar. Gimana? Apakah antum sudah mulai paham? Ayo, sekarang kita udah sampai pada kesimpulan cerita. Jadi, kesimpulannya, rumah Mila terletak di tengah-tengah antara rumah Bayu dan rumah Edi. Untuk lebih jelasnya, antum lihat ya gambar tangan yang ada di gambar ini nih. Nampak kan? Nah, itu dia. Rumah Bayu dan rumah Edi. Oke? Hayo, siapa yang suka membantu di rumah? Pasti udah tahu dong apa-apa saja yang menjadi tugasnya antum. Nah, di materi ini kita akan bahas itu loh, Nak. Wah, pasti seru. Yuk, kita pelajari. Baik, lanjut. Ini dia contoh keberagaman tugas di rumah. 1. Menyiapkan makanan. 2. Menyapu lantai. 3. Menyapu teras. 4. Menjaga adik. 5. Membersihkan halaman rumah, dan lain-lain. Ini semua merupakan contoh keberagaman tugas di rumah yang bisa antum bantu ketika antum sedang libur sekolah atau sedang cuti. Jadi, antum boleh memilih mau membantu apa sesuai kemampuan antum ya. Ingat. Coba perhatikan gambar. Perhatikan ya. Ayo coba antum ingat, tugas siapakah yang menyiapkan makanan? Nah, ayo tugas siapa? Yang bertugas menyiapkan makanan itu adalah orang yang paling antum sayang. Ayo siapa? Perempuan dia. Ah, pinter. Ibu, bunda, ami, umi, mama. Ah, pinter. Oke, lanjut. Tugas siapakah yang membersihkan tempat tidur? Coba antum perhatikan gambar. Tugas kita ya kan, Nak? Tugas kita kalau bangun tidur sudah pasti membersihkan tempat tidur agar kembali rapi setelah kita tidur. Berarti tadi tugas siapa? Pinter. Nah, ayo kita lihat gambar ini. Tugas siapakah ini? Nah, antum harus mengerjakan tugas pekerjaan rumah yang sesuai dengan kemampuan antum. Kalau dirasa mencuci piring seperti yang ada di gambar ini masih terlalu berat, maka jangan antum kerjakan, karena resikonya akan membahayakan diri antum. Jadi, minta tolonglah kepada orang yang lebih dewasa untuk membantu antum dalam mencuci piring seperti yang ada di gambar. Oke sayang? Bagaimana, Nak? Mudah kan materinya? Pasti mudah dong. Apakah antum sudah mulai paham tentang materi ini? Insya Allah sudah mulai paham ya, Nak? Ustazah doakan mudah-mudahan antum sudah mulai paham. Amin ya Allah. Ayo kita aminkan. Amin. Duh, pinter banget sih anak ustazah. Ini dia, Nak,
contoh kosakata tentang tugas sehari-hari. 1. Memasak. 2. Mencuci. 3. Menyapu. 4. Membersihkan. 5. Kerjasama. 6. Bantuan. 7. Tugas. 8. Kerukunan. Silakan antum perhatikan baik-baik ya. Oke, materi terakhir. Coba antum perhatikan gambar. Ada sebuah teks yang berjudul Lingkungan Rumah Nenek. Nah, tugasnya antum coba, ayo temukan kosakata tentang lingkungan di sini. Dan kalau antum udah jumpa, akan langsung kita bahas di dalam video ini. Ayo mulai diperhatikan ya. Oke Ananda, sekarang kita lanjut nih. Tadi kan antum kan udah membaca tuh teks yang tadi Ustazah tunjukin di video ini. Nah, sekarang kan kita bahas kosakata tentang lingkungan berdasarkan teks sebelah tadi. Nah, pasti antum melihat ada kosakata desa, kebun, sawah, sungai, dan gunung. Nah, 5 contoh kosakata ini ada loh di dalam teks tadi. Nah, 5 kosakata inilah yang merupakan contoh kosakata tentang lingkungan. Apakah antum sudah paham? Mudah-mudahan paham ya, Nak. Nah, semoga dari pemaparan materi yang tadi Ustazah kasih, ada ya sedikit ilmu yang tertinggal pada antum. Semoga antum sehat selalu dan selalu rajin belajar ya. Patuhi orang tua dan ingat selalu jaga kesehatan. Baiklah, Ustazah tutup ya materi kita hari ini. Oh iya, semangat ya Bunda dalam mengajar Ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.